I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Zainati dan saya 35 2022 Saya semester 2 dari Prodi Sejarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber nilai pendidikan nilai dan karakter dan implementasinya. Sumber-sumber nilai pendidikan karakter. Pendidikan karakter memiliki nilai-nilai utama dalam pengembangannya. Pendidikan merupakan suatu proses humanisasi, artinya dengan pendidikan manusia akan lebih bermartabat, berkarakter, terampil, yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tataran sistem sosial sehingga akan lebih baik, aman, dan nyaman. Pendidikan juga akan menjadikan manusia cerdas, pintar, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebijakan terdiri atas sejumlah nilai moral dan norma seperti jujur, berani bertindak, dan dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Berikut ini kami akan menjelaskan 4 nilai pendidikan karakter antara lain. Yang pertama adalah agama. Agama adalah sistem yang mengatur cara keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama atas dasar pertimbangan itu. Maka, nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Yang kedua adalah Pancasila. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila yang telah tertanam kuat sejak nenek moyang bangsa ini mengawali membangun kebudayaan bangsa Indonesia menjadi sumber nilai pendidikan karakter yang telah teruji di beberapa tantangan zaman di masa lampau, mulai dari zaman praaksara, zaman kerajaan, zaman penjajahan, sampai dapat menjadi dasar negara saat memasuki kemerdekaan. Ialah hal yang sangat mutlak menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara real dan setiap tutur kata, pikiran, dan perilaku kita. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan nasional. Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Bahasa adalah salah satu alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan lisan. Dan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan mudah membaurkan diri dengan segala bentuk masyarakat. Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, maka dihasilkan sejumlah nilai-nilai pendidikan karakter untuk pendidikan adat dan karakter bangsa. Berikut manfaat pendidikan karakter dan tujuan pendidikan karakter yang akan didapatkan. Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, maka dihasilkan sejumlah nilai-nilai pendidikan karakter untuk pendidikan adat dan karakter bangsa. Berikut manfaat pendidikan karakter dan tujuan pendidikan karakter yang akan didapatkan. Yang pertama adalah religius, merupakan sikap yang memegang teguh perintah agamanya dan menjauhi larangan agamanya, seraya saling menjaga kerukunan dan kesatuan antar tidak sama pemeluk agama dan keyakinan. Dan kedua adalah jujur, merupakan sikap yang rutin berpegang teguh untuk menghindari kekurang-baikan dengan menjaga perkataan, perasaan, dan kelakuan untuk rutin mengatakan dengan benar dan bisa dipercaya. Dan ketiga adalah toleransi, perilaku yang cenderung menghargai perbedaan dengan mengurangi mempertajam perselisihan, sebab perbedaan perilaku ini
terwujudkan dengan penerimaan atas perbedaan keragaman sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan manfaat toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah disiplin, perbuatan yang menjaga dan mematuhi ajaran yang baik dan menghindari dan menjadi segala larangan yang kurang baik dengan cara konsisten dan berkomitmen. Fungsi pendidikan karakter yang pertama adalah fungsi pembentukan dan pengembangan potensi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, berperilaku baik, dan berbudi luhur. Dan yang kedua, fungsi untuk penguatan dan perbaikan, memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, serta pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Dan yang terakhir adalah fungsi penyaring. Pendidikan karakter digunakan agar masyarakat dapat memilih dan memilah budaya bangsa sendiri, dapat menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa sendiri yang berbudi luhur. Pengertian pendidikan karakter sendiri dapat dipahami dari tiap-tiap katanya secara terpisah. Pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Sementara itu, karakter merupakan akumulasi watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa meninggalkan pengertiannya masing-masing, dapat dipahami bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang terencana untuk membangun karakter individu agar nantinya menjadi pribadi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya Aini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.